Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang simulasi cara kerja komputer, yaitu cara komputer memproses suatu data gitu. Nah, di sini ada simulasi yang akan kita lakukan adalah menggunakan mesin Mr. Algo atau mesin konseptual sederhana gitu ya. Di sini sudah disediakan Mr. Algo dengan 5 alamat memori, yaitu AEP1, AEP2, AEP3, AEP4, AEP5. Kemudian untuk CPU sendiri memiliki 3 register 1, register 2, register 3 dengan spesifikasi instruksi yang ada di tabel berikut. Kemudian yang perlu anak-anak perhatikan, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara kerja komputer, yaitu dari input kemudian masuk ke memori. Nah, setelah memori akan diproses ke CPU oleh ALU dan CU gitu ya. Kemudian setelah diproses, setelah dieksekusi, maka akan di-store atau disimpan kembali ke memori. Nah, setelah disimpan kembali ke memori, nanti akan menjadi sebuah output gitu, akan dicetak melalui tampilan layar atau yang lainnya gitu. Nah, ini prinsipnya juga sama. Nanti kita akan menginputkan sebuah data. Di sini kasusnya adalah perhitungan aritmatika gitu. Kemudian nanti akan kita simpan ke memory map. Nah, setelah memory map nanti kita akan proses ke dalam CPU map. Nanti setelah selesai mengerjakan instruksi, maka dari CPU map ini hasilnya nanti akan kita simpan kembali ke memory map ini, kemudian akan kita cetak itu hasilnya gitu. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini yang kita contohkan adalah perhitungan matematika. Ada input 3 tambah 8 kali 9. Nah, yang perlu anak-anakku ingat untuk aritmatika ini ya, yang harus dikerjakan dulu itu adalah perkalian. Maka nanti yang akan kita kerjakan dulu bukan 3 plus 8 tetapi 8 kali 9 dulu. Bisa kita lihat di dalam tabel ini instruksi mesinnya ada simpan, kemudian salin, tambah, kali, kurang, bagi, dan print gitu, dengan spesifikasinya masing-masing atau dengan penjelasannya masing-masing. Simpan itu menyimpan data ke alamat memori. Ingat ya, simpan itu hanya digunakan untuk menyimpan alamat ke memori. Jadi hanya untuk digunakan penyimpanan di memory map. Kemudian untuk salin, ini nanti salin alamat-alamat untuk menyalin data dari alamat 1 untuk kemudian disimpan pada alamat 2. Nah, untuk salin ini bebas, tidak harus di memori saja, bisa juga di alamat register. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan ini untuk tambah aritmatikanya ya. Ada tambah, kali, kurang, bagi. Nah, ini nanti prosesnya akan dikerjakan di CPU map gitu, dengan di register. Kita sudah disediakan ada register 1, register 2, register 3. Tapi perlu diperhatikan penjelasannya. Ini untuk semua sama dari tambah sampai bagi. Itu nanti perintahnya adalah kalau penjumlahan ya dijumlahkan isi dari register 1 dan register 2 dan akan disimpan di register 3. Boleh tidak kalau nanti tambah itu register 2 tambah register 3 ditambah register 3 kemudian disimpan di register 1? Tidak, karena ini kita harus sesuai dengan penjelasannya di sini gitu. Karena di sini penjumlahan data itu di register 1 dan register 2, maka nanti dan disimpannya di register 3, kita harus mengikuti sesuai dengan instruksi mesin gitu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama akan kita inputkan 8 ya, maka kita berikan perintah simpan datanya 8, kemudian ke alamatnya adalah, ingat untuk simpan adalah hanya di alamat memori ya, berarti kita cari dari sebelah yang pertama dulu ya, dari alamat memori yang pertama, yaitu dari AEB
1 gitu. Kenapa harus dari yang pertama? Karena nanti ini kalau kita membuat sebuah program nanti akan ada algoritmanya. Untuk membuat algoritma itu kita lebih apa ya namanya, lebih enak gitu, lebih baik kalau kita menggunakan dari yang pertama. Ketika nanti ada perulangan itu nanti kita urutkan dari yang pertama, kemudian mengulang kedua dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini sudah kita simpan 8 ke AEB, sekaligus kita salin ke, karena akan kita proses maka kita salin ke CPU map. Kemudian kita berikan perintahnya sekalian, salin AEB 1 ke register 1. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah gini, 8 di AEB 1, kemudian di register 1 juga 8. Nah, lanjut. Untuk inputan yang kedua sama, kita copy saja, kemudian kita ubah hurufnya. Angkanya kita simpan 9 di AEB 2, kemudian salin AEB 2 ke register 2. Nah, seperti ini. Nah, tadi sudah ada isinya 8, 9, kemudian di ini juga 8, 9. Nah, selanjutnya adalah perintah selanjutnya, yaitu aritmatika kali. Kita kerjakan dulu. Kali, kita lihat kali itu rek 1 rek 2 gitu ya. Ini kita copy saja. Rek 1 rek 2 hasilnya disimpan di rek 3. 81 kali 9 itu adalah 72 ya. 72 harus mikir ini ternyata. 72, kemudian 72-nya ini nanti kan akan kita jumlahkan dengan 3 ya. Nah, kita selanjutnya 72 ini boleh dikopikan langsung atau disalin langsung ke register 1 atau di register 2 gitu. Tapi lebih baik kita simpan atau kita salin, bukan disimpan, kita salin ke register 1 gitu ya. Berarti ini kita salin rek 3 ke rek 1. Nah, hasilnya adalah seperti ini itu. Kemudian kita lanjutkan instruksi selanjutnya, yaitu ditambahkan dengan 3. Maka kita inputkan dulu, simpan. Kita copy saja ya biar mudah. Simpan 3 di AEB 3, kemudian salin AEB 3 ke register. Karena ini tadi sudah kita simpan ke register 1 ya, 72-nya. Sorry, tadi belum dituliskan di sini. 72, maka register 3-nya ya, data 3-nya ini tidak boleh kita salin ke register 1 lagi. Nanti akan yang hasilnya yang perkalian pertama tadi nanti akan tertindih gitu ya, atau tergantikan dengan angka 3 itu. Maka kita simpan ke register 2. Nah, hasilnya seperti ini. Simpan 3 di AEB 3, kemudian salin AEB 3 ke register 2. Nah, selanjutnya perintah instruksi selanjutnya adalah tambah. Maka kita tambah rek 1 rek 2 disimpan di rek 3. Nah, ini seperti ini. Kita kopikan dulu, 72 tambah 3 berarti 75 disimpan di rek 3, itu 75. Nah, ingat tadi untuk proses itu ya, atau kerja komputer itu dari input, memori, CPU atau proses ya, kemudian kembali ke input. Nah, kembali input ke input, kemudian baru output. Maka ini juga sama, dari proses nanti kita akan salin dulu ke memory map. Maka di sini adalah perintahnya salin rek 3 kemana? Ke memory map yang masih kosong boleh, atau bisa di AEB 4 atau di AEB 5, bebas nanti
terserah anak-anak gitu nggih, yang masih kosong. Kenapa yang yang sudah isi Bu? Ya boleh, tapi nanti data yang sebelumnya nanti akan hilang gitu ya, akan tergantikan oleh data yang baru. Maka kita simpan ke register 3 boleh ke AEB 4, boleh ke AEB 5 ya. Misal kita ke AEB 4. Oke, kita simpan di AEB 4. Nah, maka ini isinya menjadi 75. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak untuk perintah print cetak, karena hasilnya itu kita simpan di AEB 4, maka ini printnya jangan di AEB 5, karena AEB 5 ini kan kosong, maka nanti hasilnya akan kosong. Nah, karena kita ingin menampilkan hasil akhirnya 75 ini, maka perintah printnya adalah AEB 4 gitu, dan hasilnya adalah 75 gitu. Kemarin di tugas itu ada beberapa anak gitu untuk printnya ini tidak ditampilkan hasilnya. Jadi nanti misalkan ada tugas kembali itu untuk print AEB ini harus ditampilkan hasil akhirnya berapa gitu. Nah, ini sama untuk tugas yang selanjutnya itu yang input datanya adalah 1 plus 2 kali 8 min 5. Namun ini ada prioritas karena ada kurungnya gitu, ada tanda kurungnya. Maka yang ada tanda kurungnya ini dikerjakan dulu, baru nanti yang terakhir adalah perkalian ini gitu. Nah, dengan instruksi yang sama kita bisa mengerjakan seperti ini gitu. Kemudian ini kemarin yang itu salah ya, harusnya 3 bukan 13. Jadi ini sudah benarkan sekalian gitu. Kemudian di sini kemarin ada yang tanya, Bu, kenapa ini 3 ini ya, hasil dari yang pertama ya, kan 1 tambah 2 gitu, hasilnya 3. Kenapa 3 ini disalinnya ke AEB 5, Bu? Karena nanti di register 1, register 2 akan digunakan untuk instruksi selanjutnya yang 8 kali 5 gitu. Nah, nanti kalau yang hasil 3 ini tetap kita simpan di register, nanti dia akan hilang karena tertumpuk ya dengan proses selanjutnya itu 8 min 5 gitu. Kemudian kemarin ada yang di tugas itu juga salah menuliskan gitu. Jadi dari register 3 ini akan disalin ke AEB yang ke memory map ini. Nanti ini perintahnya bukan salin tapi simpan. Ingat ya anak-anak, untuk spesifikasi dari instruksi mesinnya atau penjelasan dari mesinnya, simpan itu hanya digunakan untuk menyimpan data input ke alamat memori yang dituju gitu ya. Jadi menyimpan data input ke alamat memori yang dituju. Kalau dari register ke memory map, nanti kita gunakan perintahnya adalah salin gitu ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang simulasi untuk Mr. Algo. Untuk penjelasan kali ini kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan untuk materi-materi berikutnya pada video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.